muhtarimin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana wa habibina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita. Tadi malam saya membahas tentang doa, karena sebenarnya senjata kita orang beriman adalah doa, dan tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali doa. Jadi sebenarnya ulama kita itu selalu memberikan harapan terhadap perjalanan hidup kita dengan berbagai macam cara, dan salah satu yang paling pokok adalah doa. Nah, tadi malam saya bahas tentang hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dari hari-hari yang diistimewakan, ternyata hari Jumat ini di sebagian besar ulama kita memahami hadis Nabi bahwa ada suatu waktu di hari Jumat itu doa mustajabah. Ulama kita terbagi penetapan waktunya, yang jelasnya hari Jumat. Cuma di hari Jumat itu terbagi pendapat ulama. Ada yang mengatakan adalah menjelang masuknya maghrib hari Kamis sore itu, maghrib Jumat. Tapi sebenarnya setiap mau tenggelamnya matahari, hendaknya kita membaca 4 surah setiap matahari mau tenggelam. Itu kalau sekitar 7 menit atau 10 menit sebelum masuk waktu maghrib, kita baca 4 surah. Yang pertama adalah wasyams, yang kedua adalah walail, yang ketiga adalah qul a'udzu birabbil falaq, dan yang keempat adalah qul a'udzu birabbin nas. Jadi surah walail itu adalah surah ke-91, kemudian wasyams itu adalah surah ke-92, kemudian qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Apa keistimewaan surah ini? Sebenarnya siapa yang membaca walail itu, Allah akan memberikan kecerdasan. Jadi hikmah surah ini sebenarnya adalah supaya diberikan kecerdasan. Makanya anak-anak kita ketika masih sekolah, usahakan mengamalkan itu. Jadi ketika masih SD, suruh membaca itu walail dengan wasyams. Itu fungsinya supaya diberikan kecerdasan, bukan hanya satu kecerdasan, tapi diberikan dari beberapa cabang ilmu. Kemudian ketika membaca 4-4-nya, walaili wasyams, kemudian qul a'udzu birabbin nas, maka itu disebutkan bahwa akan diberikan rezeki oleh Allah itu seperti air hujan. Air hujan itu tidak terputus, jadi selalu bersambung. Makanya siapa yang ingin diberikan rezeki yang senantiasa bersambung rezekinya seperti air hujan, maka baca 4 surah ini sebelum tenggelamnya matahari. Itu sekitar 10 atau 7 menit sebelum masuk waktu maghrib. Diusahakan pas-pas selesai kita baca itu sudah azan maghrib. Itu yang paling utama setiap hari. Kemudian kembali, makanya di hari Jumat itu
Hari Kamis sore itu hendaknya kita berdoa. Waktu itu sedikit sekali. Saya temukan di dalam kitab itu hanya kurang lebih 1 menit lebih. Jadi ketika menjelang maghrib Jumat itu kita berdoa sama waktunya ketika membaca suratul Fatihah. Jadi hanya sedikit sekali. Jadi tidak mesti kita di masjid. Ketika berjalan menuju ke masjid, kemudian menjelang masuk maghrib Jumat itu kita berdoa walaupun di kendaraan, karena waktunya bukan karena tempatnya. Jadi dimanapun kita berada, kecuali nanti di dalam WC itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, malam Jumat itu memang sebenarnya istimewa, tapi ulama tidak menetapkan waktunya di dalam malam Jumat itu bahwa jam sekian, tidak ada. Kecuali nanti di siangnya baru ada yang menetapkan ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Itu waktu berdoa paling bagus, karena di situ juga pintu langit dibuka. Ada beberapa doa itu di situ dianjurkan. Ada yang membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, ada yang membaca sholawat, ada yang kemudian berdoa khusus. Yang penting kita berdoa di saat itu. Makanya sebenarnya kalau khatib itu duduk agak lama, itu memberi kesempatan kepada jamaah untuk berdoa. Kemudian ba'dal maktubah fi sholatil asr di yaumil jum'ah. Jadi setelah sholat asar, tapi itu tidak merubah posisi duduk, masih dalam posisi tahiyat. Jadi kita sudah salam, jangan merubah posisi duduk, kemudian kita berdoa. Bahkan dijelaskan di dalam ada riwayat ini yang disebut, ada yang mengatakan ini adalah hadis, ada yang mengatakan ini qaulul ulama. Tapi saya meneliti di beberapa kitab-kitab fadilah, ini dianggap para ulama kita sepakat bahwa ini adalah hadis. Siapa yang sesudah sholat asar membaca sholawat khususnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallim, itu 40 kali. Di riwayat lain mengatakan 80 kali sesudah sholat asar di hari Jumat, sebelum dia merubah posisi duduknya, maka itu setara ketika dia melaksanakan sholat selama 40 tahun lamanya. Itu dilaksanakan sesudah sholat asar di hari Jumat, tapi tidak merubah posisi duduk sesudah salam. Jadi sholat asarnya, kecuali kalau sudah sholat Jumat itu ada 2 doa di situ. Yang pertama bacaan 77 itu, suratul Fatihah 7 kali, surah Al-Ikhlas 7 kali, surah Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 7 kali, ayat kursi 7 kali, baru baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 7 kali. Maka itu disebutkan dalam hadis, siapa yang membaca ini sesudah sholat Jumat, maka dia tidak akan kena musibah hingga Jumat yang akan datang. Maka itu yang disebut dengan pagar 7 lapisnya Rasulullah. Orang tua dulu mengatakan pala itu susunnya Nabi, tak, itu yang masuk. Jadi itu azimatnya orang dulu. Jadi kalau sudah, tapi itu sudah sholat Jumat, jadi baca itu. Jadi langsung baca. Saya itu kalau sudah sholat Jumat tidak zikir, baca dulu tasbihnya, langsung ngambil itu. Jadi pas selesai salam itu tanpa merubah posisi duduk, langsung baca itu suratul Fatihah 7 kali, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 7 kali, kemudian ayat kursi 7 kali, dan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 7 kali. Itu hadis sahih. Jadi itulah yang paling kita anukan. Kemudian kalau mau diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, baca doanya Imam Malik, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghanini bi fadlika amman siwaka, itu 70 kali.
disambung tadi itu baca. Jadi itu doanya. Kalau ini agak dihafal ya. Allahumma kfini bihalalika, ini dihafal ya. Itu supaya tidak terlalu keluar keringatnya kemudian diberikan rezeki. Tidak berat rezekinya. Ya. Kadang-kadang kan orang harus kerja betul kerja berat. Baru rezeki itu datang. Jadi Allah akan memberikan jalur rezeki yang mudah. Itu yang dibaca. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghanini bifadlika amman siwaka. Ya. Jadi itu 70 kali dibaca pas selesai sholat Jumat. Nanti kalau sudah asar, itu yang jangan lupa posisi itu, tapi membaca sholawat. Itu doa di situ mustajab. Makanya yang paling bagus berdoa itu pas selesai asar. Bahkan ada orang itu, ada ulama kita memang tidak tinggalkan tempat itu, tidak tinggalkan tempat sesudah sholat Jumat itu sampai asar. Tapi kalau itu agak berat ya. Duduk tahiyat itu sampai asar itu kan 2,5 jam, itu agak berat itu. Kalau tidak bisa, ada amalan khusus yang kemarin saya sempat kasih tahu. Cari 7 orang miskin, sedekahi di hari Jumat dengan 2 unsur sedekah. Jadi sedekah makanan dengan sedekah uang. Itulah yang disebut sebenarnya Jumat berkah. Ya, kalau kita Jumat berkah cuma bagi-bagi makanan, sebenarnya itu sedekahnya 2 unsur. Dan itu orang miskin kita cari 7 orang. Karena Nabi mengatakan 7 orang miskin yang berdoa yang kau sedekahi di hari Jumat itu mengalahkan 40 orang alim. Jadi kalau ada 40 ulama kita kumpul kemudian disuruh berdoa, kemudian dibandingkan doanya 7 orang miskin ini masih lebih kuat. Doanya 7 orang miskin yang disedekahi di hari Jumat itu. Tapi dengan 2 unsur sedekah. Jadi dikasih sedekah makanan sekaligus kita kasih amplop uang. Mungkin di 10.000, 20.000 satu orang. Itu cari orang miskin, jangan sembarang ya. Orang miskin itu sebenarnya pasti ada di kampung itu demi menyelamatkan orang kaya ya. Jadi sebenarnya tidak ada kampung itu tidak ada orang miskin, pasti ada ya. Kecuali nanti orang semua sudah berzakat dan rezeki itu hampir setara ya. Jadi sebenarnya Allah itu sudah menurunkan rezeki itu sudah klop, cukup pembagiannya di situ. Makanya kalau ada yang keluarkan zakat, ada yang kekurangan di situ. Dari situlah kenapa Imam Syafi'i melarang zakat itu dibawa keluar, meninggalkan kampung. Itu tidak boleh, karena nanti yang ditanya yang di sini. Ya. Kalau misalnya nanti kita kirim ke Parepare atau kirim ke Makassar karena ada keluarga di sana, itu zakatnya itu nanti dipertanyakan, pasti ditanya. Karena zakatnya dibawa pergi. Sebenarnya orang miskin yang ada di Parepare itu di sana juga ada orang kaya yang nanti akan memberikan zakatnya. Nah, kita yang orang di sini juga di sini keluarga. Dari situlah kenapa zakat itu tidak boleh dibawa keluar, supaya tidak turun balak. Karena pasti musibah turun. Kalau orang kaya tidak lagi mengeluarkan zakatnya kepada orang miskin, pasti musibah turun. Kayak saya bilang tadi, sebenarnya orang kaya itu, orang miskin itu dihadirkan supaya menyelamatkan orang kaya. Karena kalau orang miskin tidak terima zakat, Pak, itu tidak berdosa. Betul, nanti ada orang miskin dikasih zakat, saya tidak mau pilih, saya tidak mau terima zakat. Oh, siksa itu orang kaya, Pak. Karena orang kaya ketika tidak keluar zakatnya masuk neraka dia. Tapi orang miskin yang tidak terima zakat tidak masuk neraka. Itu kan gitu. Makanya disitulah disebutkan bahwa sebenarnya itu orang miskin itu diutus tetap dilanggengkan untuk menyelamatkan orang kaya. Makanya berterima kasihlah orang kaya ini kepada orang miskin. Jangan orang miskin yang terima kasih sama orang kaya. Kan gitu. Ya kan? Karena kalau dia tolak, kalau orang kaya serahkan di di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan begitu. Oh, setengah mati orang keluarkan zakat, setengah mati orang keluarkan sedekah. Dia tariak siapa yang mau ambil sedekah, tidak ada yang mau ambil. Dia bilang adanya juga di rumah. Coba, kalau umat Islam sudah begitu, Pak, itu sudah makmur. Nah, seandainya zakat itu jalan,
dan tidak ada orang pasang sana. Tidak ada, seandainya zakat, tidak usah sedekah. Ya sedekah belakangan, zakat saja. Makanya kalau bagus hitungannya zakat, insya Allah. Juga orang-orang kaya itu ketika dia bagus zakatnya, nanti di hari kemudian itu duduk santai aja. Karena zakat yang akan bicara. Zakat yang akan bicara sama di sholat. Kalau kita melaksanakan sholat dan tidak ngomong di mulut, semua itu yang dia jawab. Pokoknya bukan urusan kita. Dia akan mengatakan, bacaan Al-Quran mengatakan, duduk santai. Nanti saya jawab pertanyaan malaikat. Kan itu fungsinya. Makanya disebut pelindung. Kan gitu. Jadi makanya ulama mengatakan, kalau beribadah sempurnakan, supaya melindungimu nanti itu sempurna. Begitu. Sebenarnya ibadah itu amalia ataupun kebaikan yang kita lakukan, itu jadi tameng, jadi benteng. Bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Makanya orang yang istilahnya yang sering mengeluarkan sedekah, kemudian orang yang senantiasa bersedekah itu atau dermawan, itu dijaga betul itu, dijaga. Karena musibah pun tidak terlalu. Makanya dalam agama ini sebenarnya kita sudah diatur. Cuma kadang-kadang kita tidak bersyukur. Apalagi kalau pasar itu Pak, bau banyak harta-harta kita itu kan, apalagi penjual harus setengah mati. Ditanya semua itu. Kalau ribuan jualannya, apalagi yang punya ruko sampai 5, 10 hari, stres semua itu. Itu yang saya bilang kemarin Pak, 3 saja alatnya, cangkul, linggis, kemudian sekop, itu baru cangkulnya ditanyakan sudah 400 tahun baru bisa selesai. Kan gitu. Iya. Nah 3 jalan ini baru 1 ditanyakan sudah 400 tahun itu dia merasakan beratnya itu. Sehingga dia baru langsung dia bilang saya mau buang ini. Makanya Nabi Isa itu punya gelas, kemudian sisir, kemudian pakaian. Tapi ketika dia melihat binatang minum itu tidak menggunakan gelas, dia buang gelasnya. Dan gitu. Hanya sisir yang dia simpan. Jadi sebenarnya di rumah kita kan banyak benda-benda tidak jelas Pak. Apalagi yang suka beli kucing. Tidak ada di sini. Yang ada Gucci di rumahnya, Gucci itu mahal sekali Pak. Iya, ada yang sampai 100 juta, ada yang sampai 80 juta. Itu tidak ada gunanya, tidak pernah cuci piring. Ya kan? Saya ada rumah Pak itu, saya pernah naik di Pinrang dulu. Itu karena anaknya sakit, kena cacar. Saya disuruh singgah untuk dia bilang kita obati Pak Ustaz. Mulai dari tangganya saya naik, ada memang Gucci besar 2 di sini. Saya, wih, kayak rumah orang Cina ini. Saya masuk, oh ada pokoknya ada di atas meja, ada di dekat kamar, ada. Saya bilang, wah ini penjual Gucci mungkin. Di saya kopi suaminya, di sini kita jual Gucci. Itu nih Pak Ustaz. Ibunya itu yang selalu beli Gucci, tidak tahu apa gunanya. Saya bilang, mahal ini Pak, karena Gucci ada. Dia bilang, mahal Pak Ustaz, lebih mahal itu Gucci daripada istriku. Dia bilang, kenapa bisa? Dia bilang, saya nikahi dia itu saya kasih uang panah itu cuma 35 juta. Nah itu Gucci ya di dalam 200 juta itu Pak Ustaz. Saya bilang, wah betul-betul ini. Karena kebetulan istrinya tidak ada dulu, dia masuk ke dalam. Jadi saya bilang, wah ini terlewat juga ini bapak ini. Iya. Jadi kadang-kadang ada benda-benda di rumah itu Pak Ustaz tidak ada gunanya. Sampai kemarin yang saya bilang, beli piring sampai 20 lusin, arisan piring. Ditulis saja namanya haji ini, haji ini, haji ini. Tidak ada yang pakai, di dalam lemari semua. Iya, tidak ada pernah pakai itu Pak. Simpan di dalam lemari. Apa nak bilang? Nanti ada acara baru dipakai. Sekalinya ada acara pakai trik. Tidak dipakai lagi kan? Jadi masalah itu. Oh, diminta pertanggungjawaban semua itu Pak. Iya. Nah kadang-kadang kan itu disimpan sampai 20 lusin dan tidak pernah dipakai. Piring apa pernah pakai? Piring plastik. Kan gitu. Kadang-kadang kalau piring plastiknya pecah dan ganti hadiah risau. Itu aja selalu di luar disimpan.
Semua itu disimpan, mana lagi pakaian, mana, banyak sekali. Makanya kita ini sebenarnya banyak sampah hidup yang nanti itu memberatkan diri kemudian, pasti itu, dipastikan itu. Makanya satu kuncinya, kalau beli pakaian langsung pakai sholat. Kalau beli pakaian jangan dipakai dulu kalau tidak dipakai sholat, pokoknya langsung pakai sholat. Itu sudah ada pertanggungjawaban kelak dari kemudian. Walaupun nanti kalau tinggal 40 hari tidak dipakai, ditanya lagi tuh. Iya. Makanya kalau beli pakaian, saya itu dapat ilmu dari guru Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ketika kuliah umum di UI Nalauddin Makassar, itu sempat beliau bahas itu, bahwa ketika ada pakaian, usahakan pakaian itu mendatangkan keberkahan, itu pakai langsung beribadah, pakai langsung sholat. Dan ada pesan beliau, kalau ada pakaian langsung dipakai sholat itu ada hikmahnya. Itu tidak akan kusut, kemudian ada penggantinya. Jadi kalau pas beli pakaian langsung dipakai sholat, dan saya buktikan itu. Saya pernah itu bilang, saya tidak mau beli baju, saya mau lihat. Betul, ada saja orang yang kasih pakaian. Saya bilang, oh ternyata memang ini pesannya guru itu luar biasa. Hikmahnya itu, tapi baju saja ya, tidak lain-lain. Siapa tahu bila nanti kalau pengantin baru langsung dipakai sholat, nanti belum tua ada diganti, bisa diganti wah itu jadi masalah itu. Jangan ya, itu hanya pakaian. Itu keistimewaan, dan itu pakaian berzikir. Makanya sebenarnya semua pakaian itu niatnya beli untuk apa? Itu penting, supaya dia menjadi ibadah. Jangan bilang mau beli pakai baju ini supaya pakai pergi pengantin. Oh jangan, rugi dong. Jadi semua yang kita beli itu gunakan khususkan untuk ibadah. Makanya mengatakan mau dipakai untuk pergi pengajian, dipakai itu supaya kalau nanti ada acara keagamaan bisa dipakai pergi sholat, dipakai pergi taruh, itu penting. Cuma kadang-kadang juga ibu-ibu beli talkum yang mahal, itu hanya dipakai lebaran. Sampai yang 4 juta, 5 juta dia beli. Kapan dipakai? Lebaran. Sudah lebaran, disimpan lagi. Kalau sholat wajib, mana yang pakai? Ini isu juga yang rusak. Yang matoro kat dikang itu tidak pakai masa pejaper, padahal ini sholat wajib. Ini hari raya sholat sunnah aja, baru pakai talkum yang mahal. Tapi sekalinya masa pejaper lah, ya boro kat dikang itu diluntu-luntu ya. Ini jadi masalah. Tapi tidak ada di sini Budi. Ini penting saya wasiatkan ini, karena banyak. Tidak usah perempuan, laki-laki. Apalagi sekarang pakaian begitu mudah kan. Yang juga masalah itu kadang selalu jahit-jahit pakaian, tidak dua pakai ini, makanya sedekahkan. Selama orang ada yang bisa pakai itu sedekahkan. Makanya kenapa orang meninggal itu biasanya dia sedekahkan pakaiannya. Itu kan supaya bermanfaat. Nanti di alam kubur itu ada baju ditinggalkan, itu masih dipertanyakan nanti itu. Itu berat itu. Jadi tidak mudah. Makanya ulama kita itu selalu mengatakan hati-hati dengan benda yang ada di dalam rumah. Saya sering juga statori, sering ada acara di dekat rumah, misalnya tetangga bikin acara, kita ambil sate, piringnya dipakai, sampai ke rumah habis satenya, piringnya tidak dikasih kembali. Ada di namanya di situ, sendoknya orang ada, baskonya ada. Oh hati-hati, ketika kita meninggal, untuk mengembalikan itu sangat susah. Bayangkan ini nanti di padang mahsyar kita dikumpul. Kalau kita sampai ke padang mahsyar, 5.000 tahun kata Nabi berjalan ke belakang, baru sampai di sak paling belakang. 3.000 tahun berjalan ke samping, baru dapat sak paling ujung. Nah kalau satu orang gini jadi, tidak usah ambil pada mahsyar, karena semua manusia dari situ dikumpul, mulai sejak Nabi Adam sampai orang terakhir. Tidak usah pada mahsyar, memuju saja. Satu memuju saja orang dikumpul di lapangan, baru disuruh cari satu orang, stresin. Ini baru satu memuju. Apalagi kalau di padang mahsyar, semua penduduk bumi ada di situ, mulai dari sejak Nabi Adam sampai yang terakhir.
Nah gara-gara plastik mau dikasih kembali. Iya. Makanya kenapa Nabi tidak mau memakamkan, mensolati orang yang ada utangnya dan tidak ada yang menanggung. Karena Nabi mengatakan lebih baik dia menunggu daripada dia tersiksa kalau dia kabur. Pentingnya. Makanya tidak usah kita jalan dalam antri menunggu lama. Pergi saja. Kalau kita pergi di bank, nomor antrian 100, dan yang dipanggil baru nomor 3. Kira-kira bagaimana Pak? Wih, masih sorak baru nomor 3 dipanggil. Bagaimana kalau kita mengatakan sudah tiba giliran kita dipanggil, tapi yang kita butuhkan itu masih dipegang orang lain. Kita lagi pergi cari, menunggu lagi antrian. Begitulah di pada masyarakat. Makanya berat selamat itu Pak. Belum dosa ditanya satu-satu. Kan ditanya itu. Biar istri mengambil uangnya suaminya ditanya. Ditanya itu. Nada itu juga istri begitu Pak. Makanya makanya gurun tadi itu makun dari nama di Kubai ini. Nomor sida yang Kubai ini makun dari pasar padi. Ini masuk itu kan ada perempuan begitu tidur kira suaminya baru pergi cari kan sapunya nah perisawainya. Tapi kecuali itu laki-laki itu kikir kan boleh dicuri uangnya itu Pak. Nabi membolehkan itu. Sebenarnya begini, Nabi mengatakan tidak boleh seorang istri mengambil uang suaminya walaupun dia sudah memintanya, tidak boleh dia langsung mengambilkan untuk dirinya. Makanya kalau bilang, Pak kasihkan dulu wanta 50.000, mau kak beli ikan, dan bilang ada di saku celana, tidak boleh perempuan mengambil uang itu di saku celana. Mesti bawakan celana itu suami tak, nanti dia yang kasih. Bilang kenapa kalau kita ambil? Oh Nabi sudah tahu. Kalau 50.000 nak minta uang 100 nak dapat tidak ada kembalinya. Nah, Nabi sudah tahu itu penyakitnya perempuan. Jadi untuk menghindari, tiba-tiba kemudian ada perempuan bertanya, bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Nabi mengatakan, kau bagaimana? Nabi bilang, suamiku paling kikir ya Rasulullah. Pokoknya tidak pernah kasih omong, mau dipakai sedekah, pakai belanja pokok tidak mau. Bolehkah saya mengambil? Nabi mengatakan jangan melampaui batas. Makanya istri boleh mencuri uang suami, tapi ketika suaminya itu kikiri gelat tembok aku kalau bocor. Yang pelit itu. Ada bentuk suami begitu Pak? Ada yang pelit itu. Ada yang namanya perikantung ini tidak nak kasih istrinya. Ya ada suami begitu. Kalau ada suami begitu, bacakan surah Yasin. Iya. Ada itu. Sebenarnya rezeki itu berkah kasih istri supaya berkah. Biarkan dia yang pegang. Karena memang istri itu ketika berdoa itu langsung. Bayangkan kata Nabi itu menyiapkan saja minuman untuk suaminya itu setara dengan pahala jihad. Cuma banyak perempuan tidak mengambil pahala itu. Jadi itu pahalanya luar biasa. Sebenarnya wanita itu masuk surga gampang sekali Pak. Gampang sekali. Tidak ada kalau gampang perempuan itu masuk surga. Ada jaminannya. Cuma kadang-kadang dia tidak ambil itu. Ridhonya suami kan di situ kuncinya. Makanya kenapa kewajiban orang tua itu cuma 2. Yang pertama mengakikah, kemudian yang kedua menikahkan anaknya. Setelah itu lepas. Makanya ketika persamaan permintaan orang tua dengan permintaan suami, itu mesti mengikuti perintah suami. Karena ada itu kunci, ada kisahnya itu. Perempuan yang pergi berjihad suaminya, kemudian dia disuruh tinggal di rumahnya. Kemudian datang orang memberitahu bahwa ibuku sakit. Nabi bilang, mohon maaf saya tidak bisa tinggalkan rumah karena suami belum pulang dari berjihad. Tidak ada izin. Kemudian setelah datang lagi bahwa ibumu sudah sekarat, dia mengatakan mohon maaf saya tidak bisa ke sana karena saya harus menunggu izin suami. Kemudian panggilan ketiga ternyata ibunya sudah meninggal dan dia tidak datang. Sehingga satu kampung itu mencaranya. Nanti datang suaminya setelah dimakamkan, kemudian dia minta izin, kemudian dia pergi ke rumahnya. Tapi ibunya sudah dimakamkan. Satu kampung itu mencaranya. Tapi apa kata Nabi? Dialah wanita ahli surga. Karena ketaatannya kepada suaminya. Makanya orang tua itu kalau mau lepas tanggung jawabnya sudah nikahkan anaknya selesai.
Jangan ditahan-tahan Pak. Kadang juga bilang ini dan tanggung jawab kita itu selesai. Terus selama anak kita masih bersama kita, oh tanggung jawabnya berat. Itu tidak mudah. Makanya ketika sudah bersuami beristri itu kuncinya ke situ. Makanya kita ini jangan terlalu banyak beban. Iya. Makanya Khalifah Abu Bakar mengatakan jangan sampai ada beban sangkutan orang ke saya dan sangkutan saya ke orang kemudian saya meninggal. Usahakan lepas semua. Makanya itu kenapa orang yang punya jabatan itu, langsung diganti sebelum dimakamkan kan. Kepala sekolah ketika meninggal langsung ada penggantinya itu dulu baru dikremasi jenazah. Nabi saja 2 malam jenazahnya tidak dikasih bergerak karena dicarikan pengganti siapa yang bisa menggantikan posisinya Rasulullah. Itu beratnya mana? Sampai jenazah itu harus ada penggantinya dulu. Imam begitu juga. Pokoknya ganti semua. Yang paling enak itu ustaz karena bukan jabatan. Tidak ada yang bilang harus ada ustaz ganti baru dimakamkan. Itu kan kalau jabatan, oh sudah. Makanya jangan terlalu bangga dengan sesuatu yang kita miliki. Langsung. Seandainya Bapak Ibu tahu bagaimana cepatnya orang melupakan kita ketika kita wafat, maka tidak ada perkataan manusia yang bisa mempengaruhi hidup. Cepat sekali kita dilupakan. Hari ini mungkin orang menangis. Bapak Ibu kalau meninggal hari ini, palingan sampai 2 hari orang hanya mengingat kita. Setelah itu sudah lupa. Apa yang kita membanggakan? Kalau jabatan ditinggalkan, masih hidup saja sudah banyak orang tidak memperhatikan kalau sudah selesai jabatan. Banyak bupati itu Pak, waktunya jadi bupati orang tunduk begini Pak Bupati. Sekalinya berarti jadi bupati jangan perhatikan. Kan begitu. Makanya saya kasih tahu, seandainya kita tahu bagaimana cepatnya orang melupakan kita ketika kita wafat, maka tidak ada orang yang mempengaruhi ucapan mereka itu tidak pengaruh dengan kita. Iya. Tidak usah suami istri Pak, jawab begitu. Iya, palingan istri kita menangis ya 3 hari. Ya. Sampai 1 bulan kemudian sudah bikin status, sudah 1 bulan bapaknya meninggal, terlalu cepat rasanya. Kalau sudah ada duda yang komen di bawah, sabar saya sama kasih. Iya. Tidak ada orang itu keluarganya meninggal dia mau simpan di rumahnya sampai 3 malam, tidak ada. Iya. Sungguh bersyukurlah orang ketika ada orang meninggal kemudian masih ada orang yang menangis. Itulah kenapa kita disuruh dermawan, karena dermawan itu selalu diingat. Itu kok ketemu pesawat maka lalu pergi lalu kasih tahu aja. Begitu. Tapi kau tahu sekek, mak kemana? Tahu sekek mati tu lagi tu belon mak kena laba. Tahu kan di itu. Iya. Kalau sikit buruk tahu Naruto sini dan baca sami. Oh lagu sekek ada satu ini. Padahal dia sudah meninggal. Iya. Kalau kebaikan itu Pak tidak, pasti akan dikenang selamanya. Ia nanti nasab kepada tema kedan. Kau dermawan supaya dipanjangkan umur. Artinya selalu diingat dengan kebaikan. Nah begitu. Itu seke mali kesingaran. Tubuh hitam kesingaran ide kage di tonen sampah. Angkai mama kere-kere gitu. Iya. Makanya dan Nabi katakan yang bisa menutup murka Allah hanya orang-orang yang dermawan bersedekah. Jadi kalau kita punya kesalahan dari dulu dan memang kalau mau dianggap orang baik Pak, pemikiran nggak tahu kan ya sedang kecil. Kalau mau dianggap orang beriman maka sholatlah. Kan itu kuncinya. Nah mau ahli ibadah kita masih kiki makanya kita pas sampai bawang di sebelah bawang lah sunat. Ya kan? Bawang merah itu kan ada isinya Pak. Bawang itu kan ada isinya. Coba itu bawang merah dikupas, kulit semua itu, letup tangan ampun nama dia itu. Makanya pas sampai bawang betul pas sampai sudah dia kayak sana. Itu makanya kalimat bawang itu kan, bawang lah sunat. Kan itu. Ya kan kagak kebawaan masalah tuh. Ustaz
Ustaz bawang, tega, Ustaz lasuna, tahu matua bawang, tega, itu kan gitu. Sebenarnya orang tua kita dulu itu sudah kasih tahu bahwa tidak ada isinya. Iya, tenang aja untuk bawang, jangan hidup hanya tidak ada manfaatmu, kan begitu. Sangat punya manfaat. Jadi itu sebenarnya adalah kehidupan itu. Makanya saya bilang taruh kipas sinar. Iya. Dan jangan sombong. Tidak ada bisa saya lihat orang Pak meninggal dia yang memandikan dirinya sendiri. Tidak. Jangan sombong. Dia bilang anu dimampu jika tidak. Dan rata-rata yang memandikan bukan orang kaya. Yang banyak memandikan itu adalah orang miskin, tetangga dekat. Iya. Jangan terlalu tuduh Pak Desa, Pak Desa tidak memandikan gitu Pak Desa. Palingan data cerita di situ. Siapa yang mengurusi jenazah? Hanya orang-orang yang tidak mampu kasihan, yang mungkin tidak pernah kita lirik ketika hidup di dunia. Tapi dia yang mengurusi jenazah kita. Iya. Jangan terlalu bangga. Katakan orang kaya baru dihormati, bikin acara diundang orang kaya datang. Itu orang kaya jarang itu memandikan jenazah. Palingan data gitu dulu, mati bisa begitu. Cerita di bawah itu. Padahal orang sudah memandikan. Siap gali kuburan, ada orang kaya datang gali kuburan? Tidak ada. Apalagi kota dewa mau gali kuburan, cerita mati. Kan begitu. Jadi jangan terlalu bangga dengan jabatan orang, terlalu bangga dengan ini, jangan. Rata-rata yang membantu kita itu adalah orang-orang biasa yang mungkin kita tidak pernah lihat ketika hidup di dunia, tidak pernah perhatikan. Itu kuncinya. Nah itu kita tangga, makanya jangan Pak selalu baku bombe dengan tetangga. Nah itu juga bantu kita. Banyak orang pemilihan anggota dewan, pemilihan bupati, baku bombe gara-gara beda pemilihan. Saya bilang orang bodoh sekali. Kenapa saya mengatakan orang tidak berpikir? Nah itu Pak Bupati kalau naik dan tidak pernah ninjak rumahmu. Kalau terbakar di rumahmu siapa yang mau matikan apinya, padamkan apinya? Tidak mungkin Pak Bupati datang. Kalau Pak Bupati ditunggu habis semua itu, palingan tetanggamu. Terperosok mobilmu di got itu di rumahmu, pasti dia datang bantu tetanggamu juga. Gara-gara kita Pak Bupati gara-gara itu tidak ada juga didapat. Kan begitu, nah perbaiki jalan sama-sama jadi lewat. Tidak pernah bilang ya bupatiku yang naik, kau tidak naik bupatiku, jangan lewat di sini, lewat di got kau. Ini jalan aja bupati, tidak ada. Makanya bikin bertengkar banyak orang itu sebenarnya tim sukses Pak. Kayaknya tim sukses ini kayaknya paling pertama dibakar ini, dibebek kepalanya. Nah, karena dia juga ini yang bagi-bagi uang. Tidak ada tim sukses di sini. Iya. Itu juga kuncinya. Makanya tidak usah Pak. Kalau jabatan itu kan setiap 5 tahun berganti. Kalau kita mau bertengkar gara-gara pemilihan tidak ada selesainya. Pemilihan kepala desa bertengkar lagi, pemilihan anggota dewan bertengkar lagi. Dan tidak pernah datang. Ada juga anggota dewan Pak itu pijinakai tangannya waktunya pemilihan. Mau cari kampanye sekalinya sudah naik, nah tutup rapat di kacanya mobilnya. Begitu. Kalau memang orang tidak meraya susah. Ini makanya saya wasiatkan, jangan terlalu bangga dengan apa yang kita miliki. Semua akan hilang. Apalagi kalau misalnya di rumah, api itu membakar sesuatu dengan sangat cepat. Tapi ulama mengatakan, sejahat-jahatnya api membakar, dia tidak akan menghabisi tanahnya. Iya, hanya membakar yang ada di atasnya, tapi tanahnya masih tersisa. Tapi kalau orang main judi Pak, jangankan rumahnya, tanahnya pun akan hilang. Iya, itu. Iya. Kalau api itu palingan membakar rumahnya, tidak habis tanahnya, tapi kalau pemain judi tanahnya habis juga. Itu kuncinya, makanya hindari itu. Kemudian saya juga wasiatkan tadi ini waktu-waktu yang hari Jumat ini. Tapi ada waktu sebenarnya keadaan yang juga kita dianjurkan untuk berdoa. Kapan? Ini waktu-waktu istimewa ya. Min jawfal lail. Tengah malam kita tidur, tiba-tiba tengah malam itu kita terbangun. Tidak ada yang membangunkan dan kita tidak pakai alarm, tapi tiba-tiba tengah malam itu kita bangun. Dan itu seakan-akan tidak pernah tidur.
Oh itu istimewa. Itu yang disebut dengan min jawfal lail. Di saat itu jangan tinggalkan tempat tidur, langsung mengangkat tangan kemudian berdoa kepada Allah. Itu dibangunkan khusus. Besok kita dapat itu. Biasa tiba-tiba tengah malam bangun, dilihat, wih, baru jam 2. Kenapa lagi bangun ini? Tidur kembali. Oh jangan, gunakan. Tidak usah sholat kalau tidak mau sholat. Cukup di situ kita berdoa, sudah berdoa baru balik kembali. Itu dibangunkan khusus, itu yang disebut dengan min jawfal lail. Itu hadiah. Hanya kalau dapat itu ya berdoa. Itu berdasarkan hadis Nabi. Kemudian ada juga sebenarnya ketika orang, tapi ini suami istri, ketika berhubungan, di situ diberikan kenikmatan. Makanya dalam hadis qudsi itu Allah mengatakan, ingatlah aku ketika engkau senang, maka aku akan mengingat ketika engkau susah. Nah, ya itu nak ada teman-teman dulu angin laukuri bentuk menyemangni, itu nama susah. Ketika berhubungan orang itu, perempuan sebenarnya kalau dalam kitab itu melipat kedua tangannya begini, itu dia letakkan di atas dadanya. Kemudian laki-laki itu meletakkan tangan kirinya di lantai, kemudian dia mengangkat, itu menunjuk. Kemudian dia pusatkan itu. Di saat itu dia memohon. Ada ulama mengatakan baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru sih minta di situ, tembus itu, itu hadis qudsi. Tapi di saat orang berhubungan, ini pakaian orang tua bukan anak muda. Anak muda ini belum bisa pakai, tapi di situ ilmunya. Nah, jadi, tapi ada orang pernah saya kasih tahu, Nabi bilang wah susah juga itu Pak Ustaz. Kita sudah melipat tangan, sudah menunjuk atau apa yang diminta. Makanya di situ doa yang paling mustajab sebenarnya. Banyak ulama kita mengatakan kalau minta di dunia itu yang kau minta di situ. Itu kuncinya. Itu makanya ulama-ulama dulu itu mengajarkan. Sebenarnya itu sederhana. Kemudian ada juga beberapa itu. Ketika orang ini melakukan perjalanan, oh di situ juga istimewa. Kalau melakukan perjalanan, orang berdoa itu istimewa. Makanya orang musafir itu sebenarnya doa mustajab. Makanya ketika ada orang musafir datang ke kampung, itu mesti diminta untuk berdoa. Itu kuncinya. Makanya sebenarnya dalam Islam ini tidak ada aktivitas patut tidak diawali dengan doa. Mau jalan disuruh baca doa, mau masuk masjid disuruh baca doa. Bahkan kan tidak semua orang hafal doa kan? Coba kalau ditanya doa masuk masjid, tidak semua orang hafal Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, tidak semua. Kalau disuruh baca kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik, tidak semua orang hafal. Kalau masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, disuruh baca, tidak semua orang hafal. Makanya ada namanya doa umum, ada doa khusus. Kalau doa khusus itu tadi, masuk masjid baca ini, mau berwudu baca ini, itu doa khusus. Kalau tidak dihafal, pakai saja doa umum. Apa doa umum? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau tidak hafal, baca saja bismillahirrahmanirrahim. Balik. Kalau baru, alhamdulillah. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Sudah makan, alhamdulillah. Kalau tidak hafal, Allahumma barik lana bima. Kalau mau masuk masjid, baca saja bismillah. Keluar, alhamdulillah. Kalau itu pun tidak dihafal, mati saja. Itu paling. Itu makanya disebut doa umum. Pokoknya pakai di semua. Nah begitu kan tidak semua orang hafal Pak. Karena kalau mau disuruh hafal ini lah, banyak sekali tidak dihafal. Makanya basmalah. Makanya ulama kita itu pakai cuma awali dengan basmalah, tutup dengan pujian alhamdulillah, kan selesai. Mau balik bismillah, mau alhamdulillah, pokoknya itu saja. Bahkan orang ulama dulu tidak mengajarkan sarumit itu, dia cuma bilang begini, salawat saja, selesai. Salawat saja, makanya dia itu mau menanam aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina. Apa boleh? Dan itu jadi Pak, karena memang lisannya tidak pernah bohong. Orang kaya tidak pernah bohong lisannya itu Pak, mudah diterima doanya. Makanya penjual itu hati-hati. Hanya penjual itu tidak diterima doanya. Karena sering bohong. Di kampung saya, bukan di sini.
Makanya itu kan Nabi menyuruh kita jangan terlalu cepat ke pasar, jangan berpagi-pagi ke pasar, jangan berpagi-pagi. Nanti matahari terbit baru kita jalan. Kemudian makanan yang jualanmu yang rusak kasih di depan. Makanya kalau ada jarum yang rusak kasih di depan, itu baru dikasih dia itu yang rusak. Kita kasih sembunyi. Ya. Tapi di sini kalau jual ikan tidak ada pengganjalnya, Pak. Hah? Ada juga. Oh, dapat semua. Kenapa memang diganjal? Hah? Supaya kelihatan berat. Itu sudah menipu. Karena niatnya supaya kelihatan banyak padahal tidak banyak. Oh, tidak bisa, Pak. Kenapa doa susah diterima? Karena di sini. Bukan menipu orang, itu kita yang menipu diri sendiri. Makanya saya itu biasa kalau ada itu pernah di pinggir jalan itu menjual ikan. Nah, ganjal begitu, pakai ganjal gabus lagi. Saya tanya, berapa harganya ikan tak dengan pengganjalnya? Langsung dia bilang, oh, tidak dijual pengganjalnya. Mereka saja, kenapa diganjal? Tidak usah. Kan begitu. Ini bahayanya, Pak. Berapa orang beli satu hari, itu setiap orang kita tipu kan? Kenapa tidak berkah hidup kita? Karena begitu. Coba, sederhana aja. Coba bisa kita menjual tidak pakai pengganjal. Kan laku juga gitu. Ini karena menipu orang, memang itu bahaya, Pak. Apalagi itu yang liternya yang tidak cukup. Oh, sudah. Jual gula pasir tidak cukup. Kalau 10 orang beli satu hari, itu semua diminta pertanggungjawaban dari kemudian. Didatangi itu satu-satu minta kehalalannya. Banyak penjual ini yang kena ini. Ini hati-hati, hati-hati. Oh, banyak sekarang. Makanya mulai dari proyek, guru sekolah masuk tidak tepat waktu, pegawai pergi kantor jam 9, pulang jam 2 baru terima gaji pun dapat semua itu. Pokoknya tidak ada proyek anak semua. Ini kalau memang bukan rahmat Allah, dia itu salah. Makanya saya bilang perbaiki doa, perbaiki, minta memang. Kalau bukan Allah yang memberikan rahmatnya tidak bisa. Sahabat Nabi saja yang sudah menjaga matanya, menjaga perniagaannya, pakaiannya tidak banyak, itu masih gemetar mau menghadapi pertanyaan. Apalagi kita. Coba. Ini tuh nama puncuk sampai jatah. Sahabat Nabi sholat itu sampai 1 juz, 2 juz baru ruku. Bahkan Abu Bakar itu pernah saya dapat dalam satu riwayat, dalam satu risalah, bahwa dia membaca itu sampai 4 juz baru ruku. Kehusuannya jauh. Kita bukan 4 juz, Pak. Apa ayat itu pun sudah ini jadi masalah ini. Iya. Baru mau tinggal di surga yang paling tinggi. Wah, ini makanya Nabi lah sudah mendoakan kita. Makanya saya bilang jujur dalam berniaga dan itu menyebabkan doa tidak dijawab. Nabi kan mengatakan orang yang tertolak doanya adalah orang yang menipu. Sebenarnya bukan orang yang dia tipu, tapi dia menipu dirinya sendiri. Iya, kan gitu. Kenapa dikatakan orang yang menipu orang lain itu menipu dirinya sendiri? Karena nanti dari kemudian itu akan diminta pertanggungjawaban. Di dunia ini semuanya dia bilang, wah salah. Sebenarnya tidak salah, karena yang masuk itu tidak berkah. Begitu harta yang kau makan. Dari situ bisa mana tidak ada beres-beres. Anak disuruh sholat tidak mau dan dia makan. Rezeki kalasi. Kan istri dinasihati tidak mau dengar. Bagaimana? Nah, tidak beres memang. Ya kan? Semua kotoran kan? Tidak bersih. Makanya kalau masuk dimakan pasti gelap. Suruh sholat tidak mau bangun, dinasehati tidak mau. Karena itu panas itu. Itu kan kuncinya. Makanya hati-hati. Ini yang saya wasiatkan. Jadi mudah-mudahan kita bisa terhindar. Karena tidak ada di dosanya Pak bagian tidak tahu.
Makanya emang ganjal-ganjal itu berhenti. Itu lepas Pak ganjalnya itu. Tawakal saja. Iya, pasti itu dikasih, Allah pasti kasih. Tidak mungkin, rezeki kita tidak mungkin ambil orang, tidak mungkin. Kalau ambil orang pasti keluar. Dari situ udah banyak orang masuk rumah sakit karena rezekinya dokter mau ambil. Kan begitu, ya kan? Jadi tidak pasti keluar Pak, tidak mungkin. Biar di perutnya orang dia akan keluar. Kalau memang rezeki kita tidak mungkin. Itu prinsip yang kita pegang itu luar biasa itu. Sahabat Sayyidina Ali kan bilang, biar dia pegang tidak mungkin berkutukan rezeki. Dan kau kaya pun tidak akan pernah mengambil rezeki sampai serpun. Karena malaikat lihat rumahku dan dia tahu saya dan Allah sudah tahu. Nah gampang Pak, rezeki itu kan sudah ditentukan. Ada malaikat yang disuruh bagi, tidak mungkin salah bagi. Kalau tim sukses biasa salah bagi. Kalau malaikat tidak mungkin. Dan dia mata dan tahu juga. Cuma caranya dia datangkan itu dengan berbagai cara, macam cara. Jadi tidak usah pusing. Cuma kadang kita itu yang tidak sabaran. Bagaimana ini, bagaimana ini. Kewajibannya Allah ketika kita hidup pasti dia menutupi rezeki. Dan nanti kita wafat Pak, kalau 7 kali malaikat berputar mencari rezeki dan tidak ada, itu baru daun-daun jatuh. Dan kita sudah masuk daftar itu. Makanya orang mau meninggal itu kan 7 kali malakul maut itu bolak-balik setiap hari. Makanya biasa kalau orang duduk begini kemudian ada bayangan putih itu kayak orang dia balik begini, tidak ada. Sebenarnya itu malakul maut. Iya, malakul maut itu datang memantau. Dan itu dilihat Pak, dan orang pasti tahu itu. Makanya ulama dulu itu, orang-orang dulu, orang tua itu ketika duduk, kadang-kadang itu dia duduk begini. Tidak ada yang dia lakukan, hanya untuk mentes. Kalau sudah sholat asar itu kadang-kadang dia duduk bersikir begini. Dia bisa mendeteksi itu. Karena itu kalau 7 hari itu bolak-balik itu. Dalam 7 kali setiap hari. Kalau dia sering melihat bayangan putih itu bahwa ini tanda-tanda. Dan dia memang tahu. Malakul maut itu tidak langsung mengambil kita. Nah ada SMS-nya. Itu rambut putih juga. SMS-nya malakul maut itu. Cuma ada nak pernah bilang, sudah aku balas, sudah kupirang. SMS itu tanda semua itu. Dan itu ada Bang. Ketika kita duduk-duduk bagi kemudian kena aja bayangan putih. Itu saling mengontrol gitu. Jadi jangan bilang, wah masih ada. Tidak. Makanya orang dulu itu bisa tahu. Bahkan kan bisa. Ketika kita bermimpi melihat diri kita keluar dari diri kita berjalan, hitung langkahnya. Kalau dia melangkah 3 kali berarti itu 3 hari, tidak lebih. Makanya dia mengatakan ketika bayanganmu dirimu sudah keluar itu sudah minta izin. Dan orang mau meninggal itu pasti diperlihatkan. Makanya dia itu bermimpi melihat dirinya keluar. Itu hitung langkahnya. Berapa kali dia melangkah kemudian hilang, itu tanda sekian hari kau masih hidup. Itu kan dipakai. Kecuali dia keluar kemudian kembali lagi, berarti rezekimu akan bertambah berkali lipat. Begitu. Itu ulama kita sudah dulu tahu. Makanya mimpi-mimpi itu ada isyaratnya semua. Saya kira